mata yang saya hormati, ya, saya awali kelas jadi di Form 1 untuk kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang untuk apapun. Di petang hari ini teman-teman ya, kita akan melakukan ya belajar bareng tentang beberapa pembahasan yang selama sekitar minggu kemarin gitu ya, yang saya tidak bisa menemani teman-teman belajar secara virtual. Hari ini akan kita coba bahas sekilas gitu ya. Kebetulan ini nanti juga yang akan kita gunakan di besok ya. Barangkali teman-teman yang belum mendapat teknologi sudah riset ya siaran edaran dari kampus kalau pertemuan jam 13.15 insya Allah ya kita akan ketemu secara tatap muka di kelas atau offline ya. Jadi nanti kita akan ketemu di lagi insya Allah. Semoga semuanya sehat dan yang baik-baik saja ya. Nah di pertemuan nggak tahu ya ini nih slide yang dikasih dari kampus ini ya judulnya ini karena nggak udah teman-teman, jadi saya akan ngomong pokok bahasannya aja ya. Dulu kita belajar tentang abstrak ya di minggu yang lalu kalau nggak salah ya, di mana caranya teman-teman belajar tentang bagaimana membuat aturan produksi ya, ya dari satu bahasa reguler ya masuk dalam ini adalah kemudian kelompok bahasa menurut Hierarchy Chomsky ya yang kelompokkan di materi kuri. Nah setelah kemarin kita belajar yang namanya aturan produksi ya, kemudian setelahnya kita belajar tentang aturan produksi bahasa reguler. Oh ya, tapi di sini ya, aturan produksi bahasa reguler ini ya, yang kita punya itu kemarin kita coba membuat dari satu FSA ya, ini kurang ini kurang satu apa kayaknya ya kalau dilihat ini ya. Nanti kita koreksi ulang lagi kalau memang ada kesempatan dan di pertemuan offline besok ya kita punya waktu untuk bisa mengevaluasi dan membahas materi sekaligus mereview apa yang sudah dan perlu untuk kita perbaiki lagi terkait untuk materi yang sesuai dengan cakupan pembelajaran ini. Jadi ini juga adalah pembelajaran yang kita lakukan ya setelah ada aturan bukti ini adalah dari aturan bukti kemudian juga dari LPSA menjadi aturan bukti atau sebaliknya ya teman-teman kita punya aturan bukti kemudian teman-teman bisa membuat FSA-nya ya. Ini dibuat FSA-nya ya. Kebetulan yang akan di forum yang terkait untuk ini juga sudah ya dan hampir semuanya benar. Kebetulan dari 37 orang yang bukan ya semuanya benar. Kemudian di forum yang pekan lalu itu ada 30 orang mungkin yang misalnya lupa belum mengikuti forum ya itu benar semua ya. Jadi yang diselesaikan di melalui itu adalah tentang penghilangan produksi unit sama useless. Nah materinya teman-teman setelah kita belajar ini Hierarchy Chomsky ya juga aturan produksi untuk FSA ya ini bahasa reguler. Kemudian teman-teman belajar yang namanya aturan produksi untuk bahasa konteks atau konteks framework. Ini yang dipelajari minggu lalu harusnya ya. Kebetulan materi ini dan materi yang akan kita bahas setelah ini di minggu yang lalu saya jadikan satu. Jadi pekan yang lalu dengan pekan hari ini kurang lebih materinya sama karena mungkin juga konten yang ada di teman-teman juga akan saya clone ya, akan saya duplikat untuk ke pekan pertemuan kesebelasnya. Yang kedua nanti adalah forum yang perlu dilatih oleh teman-teman. Nah, kalau yang lalu teman-teman kita belajar yang namanya Hierarchy Chomsky, di mana teman-teman kita belajar bagaimana mempraktikkan bahasa berdasarkan aturan fungsinya ya, ada bahasa reguler, ada bahasa konteks, ada konteks sensitif dan juga bahasa alami atau language yang masing-masing bahasa itu dikenal oleh mesin-mesin yang sesuai ya. Bahasa reguler berarti FSA, konteks berarti ya, IDA itu adalah untuk mesin ya, kemudian FDA itu adalah untuk konteks
yang kemarin kita pelajari teman-teman ya, kita akan belajar tentang aturan fungsi konteks grammar ya. Kalau kemarin kita belajar untuk bahasa reguler, ya, bahasa reguler itu adalah untuk SMA. Ya, sekarang kita akan belajar aturan fungsi untuk konteks grammar atau bahasa bebas konteks ya. Kemarin kita sudah belajar dari fungsi di bahasa reguler itu selesai. Kita akan belajar tentang aturan fungsi untuk bahasa bebas konteks atau konteks grammar. Nah, kalau di bahasa reguler kemarin teman-teman ya masih ingat bentuk nah, kemarin teman-teman sudah belajar perbedaan antara kata bahasa reguler dan kata bahasa ya yang kita punya di bahasa konteks bahasa reguler itu tidaklah sama teman-teman ya. Ini ya, oke ya. Contohnya dari Sebani teman-teman ya. Kita misalkan ingin membahas tentang konteks grammar ya yang bisa disebut kalau teman-teman lihat ya kita lebih familiar menyebutkan non-terminal dengan variabel. Jadi teman-teman mau menyebutkan pakai non-terminal juga nggak apa-apa ya. Kemarin kita punya perbedaan antara variabel dengan terminal ya. Di antaranya adalah kalau variabel itu dia bisa dikirimkan berlawanan dengan terminal dan bagian variabel ini dinyatakan dengan kapital, kemudian kalau dinyatakan dengan kecil atau boleh menggunakan angka detail sampai dengan 9 ya. Dan bagaimana teman-teman lihat ya, contoh ini ada 4, misalkan ada 1, 2, 3, dan 4. Ya nanti teman-teman kalau tiba-tiba di tengah jalan suratnya putus ya atau hilang, boleh ya ditahu mungkin lewat sini atau lewat Telegram ya, buka tab di forum saya, jadi biar saya tahu ternyata ada teknis yang saya bisa mengatakan. Jadi yang pertama teman-teman ya di ruang kanan ini ya mengandung dua simbol non terminal atau dua variabel. Jadi kita punya variabel dan variabel ID, mereka ada di dalam aturan produksi yang pertama ini ya. Jadi variabel S menghasilkan terminal A, variabel B dan variabel A. Ya, ini adalah contoh dari konteks grammar yang kita punya yang di bagian depan. Kedua misalkan ya syarat untuk sebuah bahasa di reguler itu kan dia hanya ketika ada terminal atau boleh ada variabelnya selama variabel itu hanya satu dan sebelah kanan. Kalau yang kedua ini dia bukan bahasa reguler melainkan konteks. Kenapa? Karena kelas kanannya ini mengandung satu simbol variabel tapi letaknya tidak di paling kanan ya. Contoh ini adalah kebetulan di paling kiri. Lalu yang ketiga teman-teman ya ada variabelnya di ruas yang persis tengah di antara tiga karakter yang ada di sebelah kanan sebelah ini ya, sehingga dia tidak dinyatakan sebagai bahasa reguler. Atau misalkan ya kita punya sebuah bahasa aturan bentuknya adalah C menghasilkan D seperti ini, dia terdiri atas satu simbol saja ya dan tidak melibatkan yang namanya terminal. Maka ini adalah contoh-contoh dari aturan produksi yang masuk dalam kategori konteks grammar. Ya. Nah, di dalam konteks grammar teman-teman, kita mengenal istilah yang disebut sebagai pohon penurunan atau parsing tree, ya, parsing tree, ya. Ini digunakan ya penurunan untuk memperoleh string dengan cara menggunakan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Bagaimana tadi kita sampaikan di awal bahwa variabel itu bisa dikatakan jadi terminal, teman-teman, ya. Dan terminal itu tidak bisa digunakan menjadi variabel yang lain atau terminal yang lainnya.
Sehingga yang tidak diturunkan itu hanya variabelnya saja atau sebagai nominal. Nah, pohon penurunan ini teman-teman, dia digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proses penurunan dari variabel menjadi nominal, ya. Atau nanti misalkan teman-teman mau mencari sebuah string, maka menggunakan aturan produksinya yang digunakan nanti bisa ya dibuat pohon penurunannya. Nah, dalam tata bahasa konteks atau konteks big gambar nanti selanjutnya mungkin kita hanya akan menggunakan CFG ya, CFG konteks big gambar teman-teman, artinya sama ya, simbol S atau simbol yang letaknya di ujung paling atas ya akan kita gunakan sebagai akar atau root ya dalam pohon penurunan. Contohnya seperti ini teman-teman ya, kita punya sebuah konteks big gambar ya, ini adalah masuk kata bahasa ya. Kenapa? Karena dia terdiri atas 20 simbol variabel. Nah, ketika teman-teman punya sebuah aturan seperti ini, kemudian diminta untuk membuat penurunan atau parsing tree, maka untuk masing-masing elemen di sebelah kanan ini, entah itu terminal, entah itu variabel itu, kita bikin cabangnya satu-satu. Jadi misalkan ada sebuah aturan kunci dari variabel S ini menghasilkan variabel A menghasilkan variabel B. Ya, maka pohon penurunan itu adalah seperti ini. S ini adalah posisi yang paling atas, ya. A ini adalah cabang yang pertama dari variabel ini, kemudian yang B ada di sebelah kanan. Ya, jadi untuk masing-masing variabel atau terminal yang dihasilkan dari sebuah reproduksi, mereka akan dibuatkan satu buah cabang masing-masing. Ya, jadi mereka nggak akan ada karakter yang nyambung ya atau simbol yang terdiri dari lebih dari satu ya, terminal ataupun non terminal variabel. Ya. Adapun contoh ini teman-teman ya, variabel dan variabel B ini dia masih harus diturunkan. Jadi ini belum hasil yang final. Tapi ini adalah contoh ilustrasi bahwa buat penurunan itu bisa dibentuk seperti ini bentuknya. Ya, ini adalah kalau satu buah konstruksi variabel S menghasilkan variabel A dan B, ya, simbol A dan variabel A dan variabel B ini ya harusnya diturunkan lagi supaya menjadi terminal. Ya, akhirnya harus menjadi sebuah terminal teman-teman. Nah, ini contoh yang kedua ya, bedakan ini contoh yang pertama kan ini ada variabel AB, ini ada variabel ABC. Jadi masing-masing hasil produksi itu untuk setiap terminal atau setiap variabel kita bikin cabangnya. Ya, simbol A, B, dan C ini adalah variabel yang masih tetap harus diturunkan. Ini yang ilustrasi, dia belum selesai. Kenapa? Karena ujung akhirnya ini masih belum menjadi sebuah terminal. Ya, tadi kan dengan contoh yang selanjutnya. Kalau tadi B-nya ini adalah sebuah variabel, sekarang B-nya adalah terminal teman-teman. Ya, maka ini adalah variabel A, terminal B, dan variabel C. Yang A dan C ini masih harus diturunkan lagi. Sementara yang terminal ini tidak bisa diturunkan lagi. Ya, sehingga ini harus bisa punya cabang harusnya apa, itu juga harus punya cabang lagi. Hasil penurunan dari akar yang diketahui sebelumnya seperti ini. Ya, nah contoh selanjutnya ya teman-teman, kita terdapat koneksi gambar dengan posisi sebagai berikut. Misalkan ada 3 buah variabel ya, variabel S, A, dan variabel B. Yang variabel S ini menghasilkan variabel AB, variabel A menghasilkan ini, dan variabel menghasilkan B. Ya, maka kita bisa jadi ada sebuah string, katakan stringnya adalah A, A, B seperti ini teman-teman. Kita diminta untuk menggambarkan pohonnya. Ya, nah untuk bisa menggambarkan pohon ini, teman-teman ini boleh, bukan boleh, harus menggunakan aturan produksi yang diberikan. Mana yang dipakai terserah. Pohon pohonan itu tidak ada pola bakunya, manakah yang digunakan terlebih dahulu. Ya, jadi contohnya ini teman-teman. Pertama adalah X ya, variabel X ini variabel S ya teman-teman. Variabel S ini dia menurunkan variabel A dan variabel B. Maka cabang dari S ini hanya A dan B. Variabel A dan variabel B kita pisahkan sebelah sini. Sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, variabel A dan variabel itu di bawahnya, dia masih bisa diturunkan lagi dari terminal variabel A atau terminal A atau variabel B bisa menjadi terminal B. Ya, sehingga goal kita di sebelah ini teman-teman ya A, B. Terserah mau yang sebenarnya adalah B dulu kah atau A dulu kah, tidak masalah. Ya, misalkan kita punya A dan B, misalkan kita punya S-nya A dan B sampai di sini. Ya, ini belum ada misalkan. Ya, ini boleh menurunkan dari A dulu atau B dulu. Yang penting nanti hasil akhirnya kita harus bisa memilihkan string A, B ini adalah kategori bahasa yang diterima oleh aturan produksi ini teman-teman. Ya, sehingga misalkan variabel yang B ini yang kita turunkan dulu. Variabel B ini kita cari untuk menurunkan terminal B. Yang bisa digunakan kan hanya variabel B saja yang bisa diturunkan di terminal B. Kenapa? Karena di variabel A ini nggak ada aturan produksi B-nya.
aturan produksi yang berupa terminal B-nya. Sehingga B ini hanya bisa diterima jadi B. Maka untuk menentukan terminal B ini kita pakai variabel B yang jelas ini. Ya, variabel ini dikirimkan ya menjadi terminal B. Sudah ketemu satu karakter ya, satu bagian dari stringnya. Sekarang tinggal kita turunkan A dan A masing-masing adalah terminalnya. Ya, maka cari aturan produksinya. Misalkan A ini nih teman-teman ya, variabel A ini seperti ini ya, teman-teman boleh kok menurunkan terminal A langsung gini. Ini enggak ada, ini enggak ada. Boleh. Tapi hasilnya kan hanya terminal A dan terminal B. Padahal yang dicari itu adalah A, B seperti ini. Ya. Sehingga teman-teman kalau tadi sudah ketemu B-nya aman, sekarang nyari A dan A ini. Ya, yang ini kita tentukan. Pertama adalah terminal A, jadi terminal A variabel A. Ya, terminal A variabel A. Lalu kita peroleh string A-nya. A-nya sudah ketemu nih. Yang belum adalah A yang tengah ini yang belum ketemu. Maka kita masih punya variabel A yang tetapnya jadi terminal A. Nah, kalau sudah, kita kan punya 3 buah bagian yang paling bawah nih, terminal A, terminal A, dan terminal B. Maka string ini semuanya sebenarnya adalah komposisi dari terminal-terminal yang harus dicari menggunakan pohon penurunan. Ya, nah, karenanya untuk pohon penurunan dari ini lebih tinggi bentuknya, ya, silahkan kita. Ya, kalau kita punya gambar seperti ini, ya, maka S menghasilkan terfungsi A variabel A, B hanya menghasilkan A, ini terminal A, bagian yang paling bawah inilah yang kita cari, terminal A dan variabel B, terminal B teman-teman. Sehingga diperoleh, ya, stringnya adalah AAB seperti ini. Ini, ya. Nah, konstruksi dari pohon penurunan itu ya, kita ulang lagi sebenarnya definisi dari variabel dan variabel dan terminal. Variabel itu bisa diturunkan. Jadi kalau ada variabel itu harusnya diturunkan sampai dengan terminal, ya. Tapi kalau sudah sampai terminal berarti dia tidak bisa lagi diturunkan, gitu, ya. Ini adalah contoh teman-teman ya, dari masing-masing terminal yang dihasilkan. Sehingga kita ini kalau di dalam pohon penurunan ya, ini kita sebut sebagai root atau akar, ya. Kemudian di bagian paling bawah ya, A dan B ini ya, dia disebut sebagai leaf atau daun. Ya. Ada yang menyebutkan bagian yang berada di antara root dan leaf, di antara akar dan itu adalah ranting juga ada. Ya. Dalam ini kita sebut sebagai ranting atau bagian yang putar di antara root sama leaf atau akar sama daun. Ya, ini nih contoh teman-teman kawan-kawan. Untuk string A, B. Gitu, ya. Sampai ini jadi itu teman-teman, sambil cek suara. Jadi itu teman-teman. Masih Pak, masih bisa diikuti Pak. Terima kasih Prim ya. Ini saya juga sudah konfirmasi suara saya bisa nyampe. Nah, ini contoh yang lain teman-teman. Ya. Misalkan coba ini aja dulu deh ya. Misalkan ini nih ya, ada dalam bentuknya kayak gini. Terus string yang kita cari itu adalah string AB misalkan ya. AB. Maka teman-teman boleh menggunakan aturan kemanapun yang bisa menggunakan string AB ini. Gitu, ya. Jadi misalkan teman-teman punya variabel S, karena dia hanya satu-satunya aturan yang dihasilkan adalah variabel B, ya kita terpaksa mencari aturan bukti yang bisa membuktikan terminal A dan terminal B. Oh ternyata A di sebelah sini, ini di sebelah A, dan B-nya di sebelah sini. Berarti yang ini boleh dilakukan dari terminal A, B-nya kita lakukan dari terminal B. Itu teman-teman ya. Jadi tergantung dari string yang mau kita cari itu apa, ya manfaatkan aturan produknya sehingga bisa menghasilkan string yang diinginkan. Ya. Contoh lain misalkan kita masih punya aturan produksi yang sama ya, tapi sekarang string yang mau kita cari itu adalah katakan adalah B nih, beda dikit aja sih ya, tapi nanti pokoknya pasti harus dikit. Ya. Maka teman boleh menentukan dari manapun, yang ini variabel S, dia hanya punya variabel ada B, ya cari boleh mulai dari A yang paling tinggi atau yang paling tinggi terserah ya. Di dalam pohon penurunan kalau kita turunkan dari sebelah kiri dulu, kita menyebutnya adalah leftmost derivation, ya leftmost derivation. Ya kalau yang sebelah kanan dulu yang B berarti kita pakai rightmost derivation. Ya mau pakai pendekatan yang manapun terserah ya, selama kita ketemu akhirnya adalah string A B yang mampu cek ya. Misalkan ini adalah A ini kita turunkan
ini jelas-jelas dia hanya bisa punya B aja. Berarti yang ini, yang variabel ini kita tentukan untuk terminal A3 ya. Kita sudah punya A, ini nggak mungkin hanya terminal A, ini baru terminal A. Ini pun nggak mungkin langsung terminal A ya, karena ini sama dengan kata yang lain. Tapi ini sudah turunkan lagi jadi variabel A, maka diperoleh ya A B ini sebagai hasil dari string A B yang kita gunakan untuk mencari pohon penurunan atas dasar aturan fungsi ya. Jadi merubah satu string aja pasti sudah menghasilkan bentuk yang berbeda di pohon yang digunakan ya. Kemudian misalkan ini ya kita pakai contoh ya misalkan ada tanda tiga adalah tersebut kita diminta untuk membuat pohon penurunannya ya. Jadi teman-teman boleh mau menurunkan pakai pohon penurunan yang manapun dan pakai aturan fungsi yang manapun. Dia ada batasan berapa kali satu buah aturan fungsi itu boleh dipakai ya. Jadi satu aturan fungsi itu berapa kali digunakan ya. Misalkan yang S ini ya karena kita pakai S-nya sebagai simbol awal sehingga S ini kita temukan ya, boleh S langsung jadi A boleh, tapi kalau dia sudah langsung jadi terminal kan nggak mungkin karena kita yang bisa kita adalah terminal biasanya ada 6 ya, AA BBA. Jadi kalau cuma diberikan di satu terminal tunggal dia nggak bisa ditentukan untuk karakter selanjutnya ya. Maka cari cara lain untuk menggunakan S ini biar ketemu string AA BBA ya. Bahkan string ini kita temukan ya, jadi terminal A variabel S misalnya ya. Yang ini kita terminal lagi jadi A bisa nggak ya? Oh nggak bisa karena karakternya fungsinya A. Jadi kita pakai aturan fungsi yang sesuai ya. Misalkan kita pakai ini adalah S, B dan A ya. A ya ini adalah A-nya sudah B-nya sudah ketemu berarti A ini ya terusnya jadi BA. Ini adalah jadi BA ini ketemu jadi A. Ya ini teroleh A B A ketemu kemudian contoh yang pertama ini adalah seperti ini ya. Mudah kok ini ya. Ini apa contoh ini contoh ya ABA konturnya ya. Kita berdasarkan aturan fungsi pada konteks dan yang sudah ada. Nah contoh yang ini ada ini teman-teman ya. Misalnya kita punya konteks gender ya, dua variabelnya adalah S dan A ya, masing-masing menghasilkan variabel A untuk S-nya, sementara variabel A-nya dan menghasilkan aturan fungsinya seperti ini. Terus kita diminta untuk menggunakan pohon penurunan ini ya agar membentuk string BBAB ABA bagaimana teman-teman lihat di kanan ya di sebelah kanan ya. Jadi teman-teman mau mulai dari manapun itu nggak apa-apa terserah ya, mau dari apa yang sebagai atau misalkan ya. Yang pasti jika misal tidak diberikan manakah yang merupakan simbol awal maka S ini sudah pasti default menjadi simbol awal ya, atau start state energi akan menjadi root ya. Kalau tidak ada keterangan di soal berarti S nya akan selalu menjadi root atau menjadi akar di bagian paling atas ya. Nah misalkan teman-teman untuk menghasilkan string BBA ini teman-teman bisa menghasilkan beberapa pohon penurunan ya. Tapi bisa jadi, misalnya ini contohnya teman-teman ada di sebelah sini, ya, seperti ini. Atau misalkan saya punya contoh yang lainnya deh, ya. Variabel f ini misalkan menghasilkan variabel a dan variabel a, gitu ya. Kemudian variabel a ini saya cari, misalkan aja nih, saya random aja ya. Misalkan ini adalah variabel a dan variabel a, misalkan, ya enggak, gitu ya. Nggak apa lah ya, nanti saya sambung. Ya. Kemudian yang variabel A ini misalkan dengan jadi terminal B karena A-nya ada di sebelah sini ya, ada di sebelah sini. Kemudian kita punya variabel A lagi di sebelah sini. Ini kemudian jadi ini ada B, ini ada A. Biar BA-nya ketemu ya, tidak tahu ketemu. Misalkan BA ya. Jadi yang ini misalkan kita dengan jadi apa ya? Nah, yang sebenarnya B ini A ini A yang berarti A dan variabel A ini kita terjadi di sini
ya. Benar, ini nanti akan ya, jadi ketemunya adalah B B A B A B A ya, tentunya ada seperti itu teman-teman ya. Maaf sebetulnya mungkin enggak estetik gitu ya, enggak kebaca, tapi ini adalah satu contoh aja untuk menentukan soal-soal yang kita buat. Nah, misalkan jawabannya seperti ini teman-teman ya, terus ada lagi orang lain yang menjawab hasilnya seperti ini. Beda ya, kalau yang saya yang sebelah kiri ini adalah ini ya, setelah variabel A, ini adalah level yang berbeda, ya pakainya adalah A di sebelah kiri ya, misalkan ini ya, saya yang di sebelah ini adalah A menghasilkan terminal variabel A, variabel A, variabel ini ya, perhatikan variabel ini menghasilkan terminal B dan variabel A. Nah, boleh begini karena nggak ada aturan baku manakah yang boleh dipakai dan manakah yang bisa dipakai. Walaupun satu buah aturan bukti itu boleh dipakai berulang kali ya. Sehingga misalkan ini ada jawaban orang lain, ini jawaban orang yang lainnya juga ya, maka keduanya memungkinkan untuk diperoleh string yang sama dari aturan produksi yang sama, hanya pohon penurunannya saja yang tidak sama ya. Nah, di dalam konteks pohon penurunan teman-teman, ketika kita punya satu buah string yang dicari ya, misalkan kita punya satu buah string, katakan ini adalah BBA BA ditambah soal sini. Kemudian ada lebih dari satu pohon ya yang diperoleh untuk menghasilkan pohon penurunan string BBA ini teman-teman. Misalkan saya hasilnya adalah seperti ini ya, teman-teman lain hasilnya adalah seperti ini ya, boleh semuanya. Kenapa? Karena menggunakan aturan produksi yang sama-sama baku dan hasilnya juga menemukan ya string yang dicari ini ya, BB A. Nah, kondisi seperti ini teman-teman ya, di dalam pohon penurunan itu ada yang namanya ambigu ya, ambigu ya, ambigu. Nah, ambiguitas itu terjadi kalau misalkan kita punya satu buah aturan produksi yang sama ya, kita punya aturan produksi, ada aturan produksi yang sama seperti ini, terus hasil penelusurannya untuk string yang sama-sama seperti ini, kita menghasilkan lebih dari satu pohon penurunan ya, sehingga kita menyebabkan arti itu istilahnya adalah sebagai istilah yang ambigu atau arti atau makna ya. Ingat, ambigu itu akan terjadi teman-teman kalau ada satu buah aturan produksi yang digunakan untuk menghasilkan string yang sama ya, yang sama itu berarti stringnya ini yang kan, tapi pohon penurunannya beda, setidaknya lebih dari satu ya. Nah, kalau ada pohon penurunan yang ini benar, terus yang ini juga benar, berarti ya aturan produksi kata ini adalah ambigu ya. Contohnya itu sebetulnya kalau teman-teman punya apa ya, nama-nama misalkan ya di dalam bahasa Indonesia, misalkan kata genting. Genting itu kan bisa genteng ya, yang kita tahu ya, genting, atau kondisinya itu genting gitu ya, kondisinya itu sangat krusial, itu juga boleh, artinya adalah ambigu lebih dari satu ya. Teman-teman juga menggunakan arti kata bisa ya, bisa itu adalah fenom takun, dan itu adalah dapat atau mampu ya. Ini adalah contoh dari kata-kata yang bersifat ambigu. Nah, ini juga bisa dijabarkan menggunakan pohon seperti ini teman-teman ya. Kemudian ada lagi apa ya, tahu misalkan ya, tahu, aku hanya mau tahu gitu ya. Ini adalah contoh ya, tahu ya, tahu makan, tahu atau tahu mengerti sesuatu gitu. Itu adalah contoh dari ambiguitas ya. Ini contoh dari makna ya di dalam kehidupan sehari-hari kita punya sekarang ya. Nah, ini contoh yang lain teman-teman, saya yakin ini bisa sendiri dimana teman-teman bisa menurunkan menggunakan konteks framework atau produksi ini ya untuk membuat string ACCD ya. Ini teman-teman boleh capai, boleh menggunakan yang manapun selama aturan produksi nanti ada ketemu untuk string ACCD ya. Ini misalkan contoh yang digunakan di slide kita ya, tentunya untuk string ACCD adalah seperti ini. Ini bukan harus selalu jadi satu jawaban yang sama teman-teman.
Bisa jadi satu buah string itu bisa dicapai, bisa dihasilkan dari beberapa pohon penurunan, ya, yang artinya akan terjadi ambiguitas pada aturan produksi atau string yang dimaksud. Ya, ini contoh yang lainnya teman-teman, ya, untuk dicari nanti silakan dibuat sendiri saja ya, karena ini nggak sulit, ya. Yang pasti adalah kalau misalkan teman-teman itu nanti menghasilkan aturan produksi, menghasilkan pohon penurunan lebih dari satu untuk aturan produksi yang sama dan string yang sama, maka itu akan terjadi ambiguitas atau dimakna atau diarti, ya. Sehingga kata-kata yang tadi kayak saya sampaikan ya, tahu, bisa, dan ada genting, itu adalah contoh dari contoh nyata dari ambiguitas yang terjadi ya di bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari. Ya, jadi ini adalah depan nanti yang bisa teman-teman buat ya, formula untuk string BAA, BAAB. Ya, ini mudah karena ada stringnya. Ini juga ada stringnya, dan nanti bisa coba lagi ya. Nah, nanti bisa digunakan untuk belajar sendiri. Ya, nah ini contoh-contoh yang lainnya, contoh 5 ya, ada contoh-contoh lainnya untuk mempelajari bagaimana pohon itu bisa diperoleh menggunakan aturan produksi menjadi string atau untai yang menetap. Ya. Ini yang lainnya teman-teman ya, boleh di sendiri ya. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, tadi kan contoh bahwa bahwa aturan produksi ini bersifat ambigu ya, maka caranya adalah teman-teman boleh menentukan stringnya sendiri ya. Maka harusnya kalau nanti di ujian yang dihasilkan dikeluarkan itu harusnya soalnya sudah dicoba dulu ujiannya ya, maka sudah harus coba dulu sebelum. Misalkan teman-teman ada yang punya A, B, A, B, B, A misalkan ya, maka semuanya harus mencari bagaimana mendapatkan hasil penurunan atas pohon-pohon yang kita gunakan ya. Kalau stringnya seperti ini dan aturan produksinya adalah seperti ini ya. Jadi kalau ada sebutkan bahwa bahasanya ambigu, ambil saja salah satu di antara sekian banyak string yang mungkin dihasilkan dari pohon turunan ini ya, yang menunjukkan adanya lebih dari satu pohon untuk bisa mencapai string tersebut. Sehingga hal ini disebut sebagai kondisi yang ambigu. Begitu teman-teman ya. Sampai sini, sampai ambiguitas bisa diikuti teman-teman? Bisa? Suara saya aman? Bisa, Pak. Bisa ya. Terima kasih. Ya, maaf saya sambil minum. Oke, nah dari aturan produksi ini teman-teman ya, dari pohon penurunan ini ya, kemudian kita mengenal yang namanya penyederhanaan tata bahasa konteks atau konteks free grammar simplification ya. Kalau ini adalah penyederhanaan tata bahasa, ini adalah pohon penurunan untuk aturan produksi ya pada konteks free grammar. Ya, sekarang kita akan belajar yang namanya ini penyederhanaan konteks free grammar ya. Ini juga sebetulnya hanya tinggal menyampaikan ya, bukan hanya tinggal, ini sebetulnya sudah menyampaikan dari materi yang kemarin diberikan ya, dalam bentuk format, ada modul, kemudian ada slide yang jadi di kampus ya, karena ini panduan utamanya teman-teman ya, jadi mau nggak mau tetap harus saya sertakan ya, meskipun saya juga punya slide tambahan ya, dan sifatnya itu adalah saling melengkapi ya, jadi teman-teman nggak harus selalu hanya menggunakan slide ini atau hanya menggunakan slide saya. Dua-duanya digunakan karena ada bagian yang saling tambal sulam ya. Contohnya beberapa penjelasan yang mungkin di slide ini belum ada, di tempat slide tambahannya ada, ya maka digunakan. Begitupun sebaliknya, di slide tambahan ada tapi di sini belum ada, jangan gunakan secara bergantian ya. Tidak hanya menggunakan satu sumber belajar yang itu saja ya. Nah, di dalam pembahasan konteks free grammar ya, yang kita punya ini, kita nanti akan menyederhanakan ya. Di antaranya adalah penyederhanaan unit dan useless yang kemarin sudah diselesaikan dan benar-benar teman-teman jawabannya sudah, tapi baru tiga nggak tahu yang lainnya. Nah, aturan produksi bebas konteks ya, konteks free grammar ini dipakai untuk membuat pohon penurunan dari sebuah string ya. Nah, seringkali pohon penurunan yang dihasilkan itu dia menjadi rumit teman-teman, sehingga
aturan produksi pada konteks programmernya ini harus disederhanakan. Ya, kadang rumit itu berarti tidak bisa diturunkan ya menjadi terminal atau terlalu panjang untuk diturunkan. Ya, itu adalah salah satu alasan kenapa penyederhanaan pada konteks programmer ini perlu dilakukan, teman-teman. Ya, nah produksi dalam aturan produksi ya di dalam ranah konteks programmer ada 3 bentuk aturan produksi yang perlu disederhanakan. Ya, pertama adalah produksi yang empty atau produksi yang menghasilkan string kosong ya, simbolnya adalah epsilon, kita sudah sangat familiar dengan notasi itu. Kemudian kita punya produksi unit dan useless ya, yang teman-teman sudah baca, saya yakin ya, sudah belajar ini, kita ulang lagi sebentar ya. Hari ini goalnya ini ya, ini adalah beberapa hal yang terkadang kalau kita susun menjadi kalau tidak kita sederhanakan ya di aturan produksinya nanti akan panjang banget atau ada yang sifatnya redundan gitu ya. Saya menamakannya gitu ya. Ini nih ya. Jadi kenapa di konteks programmer itu perlu disederhanakan gitu ya? Karena terkadang ada beberapa aturan produksi yang dia tidak bisa menghasilkan terminal. Yang kedua adalah alasannya adalah karena kadang ada aturan produksi yang ada di dalam variabelnya tapi nggak pernah dipakai, gitu ya. Dia hadir tapi tidak akui ya. Ada di situ tapi nggak dianggap ya. Itu contoh yang tidak bagus. Ya. Nah, untuk melakukan penyederhanaan kita akan menggunakan 3 istilah teknis ya. Ada produksi empty ya yang dijelaskan dengan epsilon. Dan ada produksi dan useless. Ya, nah ini adalah contoh teman-teman ya. Penyederhanaan dari ini adalah contoh dari aturan produksi yang mengandung produksi empty ya. Salah satu cirinya bukan ciri-ciri yang aturan produksi yang mengandung empty itu ya kalau di ruas sebelah kanan itu mengandung terdapat simbol epsilon seperti ini. Nah, jadi misalkan variabel S ini menghasilkan terminal terminal atau variabel A ya. Kemudian ada variabel menghasilkan terminal A atau epsilon ya. Ini kalau di konteks grammar hal seperti ini nanti harus disederhanakan ya. Nanti ini perlu dihilangkan simbol dari epsilonnya ya. Kemudian ini adalah contoh ya teman-teman yang termasuk dalam aturan produksi yang mengandung produksi empty ini ya. Kalau kalian perhatikan ya, variabel itu menghasilkan produksi empty ya. Ini contoh yang kedua dan yang ketiga juga sama ya, variabel B menghasilkan produksi empty di sebelah sini. Ini adalah contoh-contoh dari aturan produksi yang mengandung produksi empty, teman-teman. Ya. Mungkin ada contoh-contoh yang lainnya ya, yang nanti bisa kita simak di pembahasan selanjutnya. Kemudian ada juga teman-teman aturan produksi yang mengandung produksi unit ya. Kalau empty itu berarti di sebelah kanannya itu ada simbol epsilonnya ya. Kemudian ada juga penyederhanaan produksi unit teman-teman ya. Produksi unit ini didefinisikan sebagai alfa menghasilkan beta di mana alfa dan beta ini hanya mengandung satu buah variabel saja ya. Jadi dia hanya terdiri atas aturan produksi yang mana bentuknya adalah variabel menghasilkan satu buah variabel ya. Contohnya ada seperti ini teman-teman ya. Misalkan produksi unitnya adalah seperti ini ya. Ada S menghasilkan variabel B, variabel menghasilkan variabel C, variabel A menghasilkan variabel B dan seterusnya ya. Nah, seperti ini nanti perlu kita sederhanakan ya. Ini nih kalau kita bikin runtutannya ya produksi ini ya akan memperpanjang jalur pada pohon penurunan. Misalkan nih variabel S ya, variabel S ini kan nanti variabel S ini akan menghasilkan variabel B. Variabel B ini bisa kita turunkan lagi ya. Ini dibikin pohon penurunan misalkan ya. Variabel B ini kita bisa membuat menjadi variabel C misalkan ya, atau D juga bisa kalian bikin ya. Dalam variabel C-nya ini ya nanti nggak punya penurunan ya. Aslinya ini kan variabel S bisa langsung kita jadi variabel B misalkan ya. Jadi hal seperti ini nanti tidak efektif ya dan dia perlu disederhanakan. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana cara menyederhanakan produksi-produksi yang kita temukan ya. Ini juga contoh teman-teman ya yang mengandung produksi unit ya. Yang pertama adalah variabel S menghasilkan variabel A ya, variabel A ini menghasilkan variabel B dan variabel B ini menghasilkan variabel A. Ini ya, yang kedua ini ada contoh ya variabel A, benar ya, variabel A menghasilkan variabel B
Nih ya, ini adalah contoh produksi unit. Jadi kalau di ruas kiri dan kanan benar-benar hanya ada satu buah variabel saja. Ya, coba di aturan produksi yang ketiga ini ya, yang masuk dalam kategori produksi unit yang mana teman-teman? Coba di aturan produksi yang ketiga ini ya, dia dikatakan kategori yang dalam produksi unit ini yang mana? Yang misalnya ada berapa aturan produksi unit yang terdapat di dalam aturan produksi yang ketiga kita? 2, Pak. Ada 2. Yang pertama, Nabila, barangkali bisa lihat. A menghasilkan variabel B. B ini. Dan ya, C menghasilkan variabel A. Oke, sip. Terima kasih Nabila. Betul teman-teman ya, yang ketiga ini punya 2 buah aturan produksi unit ya. Yang tadi disebutkan sama Nabila tadi variabel A menghasilkan variabel B ya. Variabel C ini juga menghasilkan variabel A. Ya, nggak sulit kok, ini materi yang mudah, tapi perlu ketelitian ya. Apalagi nanti kalau sudah masuk dalam konsep penyederhanaan yang mana 3 aturan produksinya harus digabungkan. Ya, saya yakin teman-teman yang bisa ya variabel yang nomor 4 ini juga bisa ya, kita punya enggak ya? Mana? Saya mau lihat. Sebentar. Oh, ini ya. Variabel B menghasilkan variabel A ini ya, masuk dalam produksi unit. Ya, karena hanya terdiri atas satu buah variabel persis di ruas kiri dan ruas kanan. Ya, yang nomor 5 ini juga ada nampak ini teman-teman ya, B menghasilkan variabel C. Ya, ini adalah contoh aturan produksi yang mengandung produksi unit teman di dalam ranah konteks pre-grammar ya. Nah, oke ya. Yang selanjutnya adalah aturan produksi yang mengandung produksi useless ya. Ini yang pembahasan kita selanjutnya ya, aturan produksi yang mengandung produksi ya. Aturan produksi dari konteks pre-grammar yang mengandung produksi useless ini ya akan menjadi useless kalau dia bisa jadi terdiri atas kondisi berikut ya. Pertama, dia punya arti ya, atau tidak digunakan atau tidak berfungsi. Bentar. Ini nih kategorinya artinya enggak mudah. Oke. Kalau useless itu gini teman-teman. Pertama, useless ya, yang dikatakan seperti useless ya, saya yakin teman-teman sudah tahu ini ya, kemarin juga kita belajar ini. Ya, yang dikategorikan sebagai useless adalah kalau dia tidak bisa diturunkan jadi terminal ya, tidak bisa diturunkan jadi terminal. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah dia redundan. Maksudnya adalah dia ada tapi nggak pernah dipakai atau diganti oleh aturan produksi yang lainnya ya. Itu akan masuk dalam kategori useless kalau yang pertama dia tidak pernah dipakai oleh aturan produksi yang lain ya, dia hadir tapi nggak diakui ya. Yang kedua itu adalah kalau dia tidak bisa diturunkan menjadi terminal ya, itu adalah aturan produksi yang masuk dalam kategori useless ya. Produksi useless sendiri tidak memiliki bentuk yang khusus ya, tidak ada notasi epsilon di sebelah kanan, tidak terdiri atas satu buah variabel di ruas kiri dan ruas kanan ya. Dia seringkali ya tidak bermanfaat ya, dan membentuk pohon penurunan yang semakin rumit. Oleh karena itu ya, useless alias tak ada guna, ya, tidak berguna, maka dia harus dibuang atau dieliminasi. Nah, inilah contoh aturan produksi yang mengandung produksi useless, konon begitu ya. Yang nomor 1 ya, aturan produksi ini dikategorikan sebagai produksi useless ya. Yang dimaksud di sini dia masuk dalam kategori useless itu yang mana teman-teman ya, kita lihat yang masuk dalam kategori useless ini adalah yang variabel B ini ya. Kenapa ya, kalau di manakah produksi yang masuk dalam produksi useless ya, yaitu variabel S menghasilkan terminal A dan variabel B. Kenapa demikian? Karena kalau teman-teman ya membuat penurunan dari S menghasilkan terminal A dan variabel B ini kan terminal, JB kan variabel, padahal variabel itu harus diturunkan jadi terminal. Sementara terminalnya kan nggak ada dari variabel B ya, B-nya. Aturan produksi yang
digunakan untuk menurunkan variabel budget kriminal itu nggak ada, ya. Sehingga B ini adalah masuk dalam kategori yang useless, teman-teman. Ya, nanti caranya adalah dengan membuang variabel useless itu, ya. Dan terminal atau variabel yang nempel di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari variabel budget nanti harus dibuang. Ya, nanti kita akan belajar untuk menghilangkan produksi useless ini sebagaimana teman-teman sudah kerjakan di pertanyaan sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua ini contohnya adalah variabel apa ya? Yang nomor 2 coba ada yang tahu yang masuk dalam produksi itu yang mana, teman-teman? Guys, coba diamati sambil latihan. Aturan produksi nomor 2 ini dikategorikan masuk mengandung produksi useless yang mana kira-kira yang bisa dicek sebagai produksi yang useless, teman-teman? Ada yang tahu? S menghasilkan ABD. S menghasilkan ABD, ya, misalkan S menghasilkan ABD. Oh ya, paling mudah untuk membuktikan sebuah produksi useless itu boleh ya menggunakan pohon-pohon kayak gini ya, A, B, D. Terus ini dikategorikan sebagai useless karena mana? Variabel A ini kalau diturunkan jadi apa? Variabel A, terminal D, terminal A. Gitu ya? Ini enggak? Iya, Pak. Ya, ini kalau diturunkan lagi jadi terminal A, variabel A, terminal D, dan terminal A lagi. Ini sampai kapanpun ya, kalau diturunkan dia nggak akan pernah ketemu menjadi terminalnya. Sehingga yang termasuk ke dalam useless ini sebetulnya adalah mulai dari A ini, teman-teman. Ya, variabel A ini yang menghasilkan variabel A, terminal B, terminal A inilah yang pertama kali dikategorikan sebagai useless. Ya. Nah, kalau useless itu dia cukup dibuang satu ruas aja, satu rumpun segini, sehingga ini nanti perlu dibuang ya. Membuangnya nanti kita bisa belajar lagi lebih lanjut ya. Tapi setidaknya kita tahu sambil nyicil ya, kenapa ini dikategorikan sebagai useless. Karena kalau diturunkan dia nggak akan pernah ketemu terminalnya, ya, nggak pernah ketemu dengan leaf atau daunnya. Ya, dia akan muter terus diturunkan sampai kapanpun nggak pernah ketemu dengan terminalnya. Sehingga ini ada dikategorikan sebagai useless. Ya, kalau yang B ini nggak dikategorikan sebagai useless. Kenapa? Kalau misalkan B ini jadi terminal A bisa, atau kalau variabel B ini diturunkan jadi variabel B, terus ini jadi terminal A, terminal A, terminal A, bisa teman-teman gitu ya. Ini juga nanti S-nya bisa diturunkan jadi B, D, E sampai di sini bisa ya, variabel S misalkan ya dia diturunkan jadi A, S, A, S ini diturunkan jadi B, D, E, B-nya jadi A juga bisa ya. Jadi ini tidak masuk dalam kategori yang useless ya. Oleh karena itu ya tadi melihatnya dari ABD ini ya, dimulainya aslinya adalah di sebelah sini. Ya, yang ketiga ini juga nanti coba cek ya. Yang ketiga ini yang useless itu mana ya? Nih ya, E menghasilkan terminal A, variabel E, dan terminal B ini kalau ditentukan lagi dia akan tetap menjadi variabel yang sama ya, A, E, B, dan berkelanjutan ya, sehingga ini masuk dalam kategori yang useless. Tuh, ya, ada lagi misalkan variabel A ini menghasilkan variabel D ya, dia dikategorikan sebagai produksi yang useless, sehingga ini juga masuk dalam kategori yang useless. Kalau diamati ada lagi nggak dari variabel nomor 3 ini yang masuk dalam kategori useless yang bisa mengamati? Ada? C, Pak. Betul. Kenapa C ini masuk dalam kategori yang useless kira-kira? Karena tidak dipanggil di variabel lain. Betul ya. Teman-teman, bagaimana Nabila sampaikan ya, variabel C ini dia tidak pernah dipanggil di variabel yang lain ya, di aturan produksi S, A, atau B-nya itu nggak pernah digunakan variabel C-nya ya, sehingga dia adalah redundan. Karena itu C ini masuk kategori yang useless. Ya, tuh, itu adalah contoh-contoh dari aturan produksi yang mengandung produksi. Ya, nanti kita bisa terjemahkan sendiri. Nah,
Tadi kan kalau kita punya penghitungan produksi yang terpisah-pisah ya, ada empty, ada unit, ada useless. Seandainya dalam satu buah aturan produksi konteks diagram ini mengandung ketiga produksi, yaitu produksi empty, unit, dan useless sekaligus, atau minimal mengandung salah satu dari produksi tersebut, maka aturan produksi dari konteks diagram tersebut haruslah disederhanakan, teman-teman ya. Disederhanakan berarti nanti dengan cara dihilangkan menjadi bentuk yang sesuai ya. Nah, ya, apabila konteks diagram itu dikatakan sederhana, ya aturan produksi kita kan dikategorikan sederhana apabila sudah tidak ada ya di dalamnya produksi yang mengandung empty, unit atau useless. Ya, nggak ada satupun yang masuk dalam kategori ini ya, empty, unit atau useless. Maka aturan produksi itu sudah masuk dalam kategori yang sederhana. Ya, adapun jika ada konteks diagram aturan produksi pada konteks diagram ini mengandung produksi empty, unit, dan useless, ya, maka urutan penyederhanaannya itu harus sesuai dengan aturan yang baku, teman-teman. Ya, yang pertama, saya ulang lagi ya, kalau ada aturan produksi yang masih mengandung tiga-tiganya ini, ya, masih mengandung tiga-tiganya, maka kita harus melakukan penyederhanaannya sesuai dengan urutan yang baku. Ya, kalau ada empty, unit, sama useless, berarti yang pertama kali disederhanakan itu adalah yang empty dulu, teman-teman. Ya, empty dulu yang pertama kali, yang kemudian hasil dari penyederhanaan atau penghilangan produksi empty ini, kemudian disederhanakan ke produksi yang unit dulu. Nah, itu adalah useless. Jangan kebalik ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai useless dulu, boleh jadi semua aturan produksinya adalah useless. Ya, karena nggak bisa diturunkan, karena dia tidak pernah dipanggil alias redundan, ya maka bisa jadi aturan produksinya nanti masuk dalam kategori itu. Atau nggak demikian. Ya, kalau tiga-tiganya berurutan, maka empty dulu yang dibuang, kemudian unit dulu yang disederhanakan, dan useless dulu yang dieliminasi. Ya, kemudian hasilnya ada seperti yang nanti bentuknya tidak lagi mengandung tiga-tiga di sebelah sini. Ya. Nah, yang pertama teman-teman kita akan belajar produksi empty dulu. Ya, ini biasanya cukup menggemaskan ya materi konteks diagram ini karena harus teliti banget. Ya. Nah, misalkan kita diminta untuk melakukan eliminasi produksi empty, gitu ya. Produksi empty ini ya disebut sebagai variabel yang nullable. Ya, produksi empty ini disebut sebagai variabel nullable. Ya, atau kalau ada satu buah variabel yang mengandung notasi epsilon di sebelah kanannya, maka kita kategorikan variabel itu menjadi, kita sebut variabel itu menjadi variabel yang nullable. Ya, alias nanti bisa dihilangkan. Nah, variabel nullable ini ya ada dua kelompok, teman-teman. Yang pertama adalah nullable satu-satunya, dan yang kedua adalah nullable bukan satu-satunya. Saya ulang, ya, variabel yang mengandung produksi empty disebut sebagai nullable. Dan ada dua kategori yang masuk dalam produksi nullable ini. Ya, yang pertama adalah nullable satu-satunya, yang kedua nullable bukan satu-satunya. Nullable satu-satunya itu adalah misalkan di dalam aturan produksi yang ditinjau itu hanya bentuknya adalah sebuah variabel tertentu di ruas kanan, hanya ada aturan produksi yang mengandung, bukan, yang terdiri atas simbol epsilon aja, ya atas string kosong saja, ya maka ini disebut sebagai nullable satunya. Ya, jika set A hanya mengandung juga variabel ke sebuah set empty atau ini bentuknya seperti ini, ya, dia tidak menuju set yang lainnya, maka set A ini disebut sebagai variabel yang nullable. Ya, contohnya adalah seperti ini, teman-teman. Ya, misalkan ada, dilihat ya, cari, karena ini adalah sedang mengandung produksi empty, maka yang jadi adalah notasi ini saja, yang lainnya abaikan. Ya, di sini ada A ini, teman-teman, ya, ada variabel A menghasilkan epsilon ya, string kosong sebelah kanannya, maka variabel A ini adalah nullable satu-satunya. Ya, kalau ada nullable satu-satunya, ya, maka dia tinggal dibuang saja. Ini, ya, sehingga hasil eliminasinya adalah seperti ini, ya. Variabel f-nya adalah tetap seperti ini, ya, yang sebelah sini dia tetap seperti ini, teman-teman. Ya, ini adalah nullable satu-satunya, ya. Tapi, ya, oh ini masih ada yang lainnya, ya, contoh yang lainnya, ya. Contoh yang lainnya adalah misalkan ini variabel menghasilkan produksi empty seperti ini, ya, bisa dikatakan sebagai produksi empty.
di mana variabel B ini ya hanya menghasilkan epsilon sebelah kanannya, maka B ini kategorinya adalah nullable satu-satunya, ya, dia hanya dibuang. Cukup dibuang saja, yang lainnya akan tetap selalu akan tetap utuh sebagaimana teman-teman memiliki bentuk aslinya. Ya, tetapi ya seandainya di ruas kanan itu tidak hanya menghasilkan produksi empty seperti ini, maka state atau variabel itu tidak dikatakan sebagai nullable, tidak dikatakan sebagai nullable satu-satunya, atau nullable bukan satu-satunya. Ya, misalkan begini, ya, perhatikan untuk notasi yang ada epsilon sebelah sini ya. Ini adalah B menghasilkan terminal AA atau menghasilkan epsilon alias string kosong, ya. Maka B ini ya dia dikatakan bukan nullable satu-satu. Ya, bedakan dengan yang tadi, misalkan ada B menghasilkan terminal menghasilkan epsilon dan ada B yang menghasilkan terminal A terminal A atau produksi M seperti ini. Berarti yang atasnya adalah satu-satunya ya teman-temannya adalah nullable satu-satunya. Kalau ini bukan nullable satu-satu. Kenapa? Karena selain ada notasi epsilon sebelah sini, dia masih punya terminal A sebelah sini. Sehingga ya kita tidak boleh sekedar membuang epsilonnya saja, tetapi harus memperhatikan kaidah baku yang lainnya. Jadi caranya gini teman-teman, tinjau ya variabel B ini. Kalau ada variabel B yang mengandung bukan nullable satu-satunya ya, yang pertama ini dibuang. Ini dibuang dulu. Tapi yang ini tidak boleh dibuang, yang ini dibiarkan. Ini ya. Nah, sebagai konsekuensinya teman-teman, kalau ini dibuang, berarti ya ada variabel B yang dibuang. Di sini dibuang. Variabel B ini harusnya dibuang. Ini dibuang. Ini dibuang. Sehingga variabel S ini ya dia akan menghasilkan terminal A, variabel A, terminal B atau terminal A. Gitu ya. Ini kalau dia satu-satunya, maka ini B-nya dibuang sepenuhnya. Tetapi di sini B ini bukan satu-satunya, bukan nullable satu-satunya. Kenapa? Karena B masih menghasilkan produksi ini, terminal AA ini, teman-teman. Sehingga setelah tadi kita buang sekali, ya, kemudian B ini kita kembalikan ke bentuk semula. Ya, tadinya adalah variabel BA, ya, setelah B-nya dibuang, kita kembalikan lagi B-nya seperti ini. Sehingga dari kondisi yang seperti ini, teman-teman, kita akan menghasilkan dua buah aturan produksi. Ya, yang pertama adalah A ini ya, A di sebelah sini, ini adalah A di sini. Ya, yang kedua adalah AB, bentuk AB semula, ya ini dikembalikan di sebelah sini. Sorry, dia bukan, ini bukan AB ya, tapi ini BA teman-teman. Ya, ini harusnya BA, nih, ini harusnya BA, ya, harusnya BA sebelah sini. Ya ini dikoreksi, ya belum direvisi. Harusnya adalah variabel B terminal A. Ya, sampai sini teman-teman, barangkali ada yang ingin disampaikan? Saya, kalau yang tadi, yang nullable satu-satunya, ini cukup dibuang saja. Ini cukup dibuang saja. Kenapa? Karena dia tidak ada transaksi lain selain B menghasilkan epsilon. Tapi kalau di sini, ya bedakan dengan di sini, ini tidak boleh dibuang. Kemudian ini hanya dibuang saja tanpa membuang variabel ini. Jadi ini harus dibuang sekali dan dikembalikan bentuk semula. Kenapa demikian teman-teman? Karena kalau dia dibuang seluruhnya dan tidak dikembalikan, B ini jadinya adalah redundan. Padahal kan tidak demikian, gitu ya. Jadi biar B-nya nanti tetap bisa digunakan, maka B variabel terminal ini tetap harus dikembalikan, ya. Sehingga nanti kalau teman-teman menurunkan variabel S menghasilkan variabel B terminal A, B-nya masih diturunkan jadi terminal A dan terminal A. Ini, ya. Ini nanti biar tidak kebuang karena ini adalah empty, dia bukan epsilon. Ya, sehingga ini harus dikembalikan bentuknya. Itu ya, yang lainnya akan selalu sama ya. Ini masih sama ya, variabel S menghasilkan ini adalah sama. Hanya diperoleh dari membuang sekali variabel B-nya dan dikembalikan bentuk aslinya. Variabel AB seperti ini sama ya, variabel B juga ada seperti ini. Gitu ya. Contoh selanjutnya adalah yang kesekian ini teman-teman ya. Kalau dilihat variabel yang nullable itu adalah variabel A.
variabel A ini dia bukan nullable satu-satunya, ya karena masih ada aturan fungsi di belakangnya sebelah sini. Sehingga untuk membuang ini, kita harus mencari variabel A yang dimuat di variabel yang lainnya. Ternyata variabel A ini ada di sebelah sini. Ini ya. Jadi, ketika teman-teman membuang epsilon, konsekuensinya adalah kita harus membuang variabel A. Jadilah tadinya adalah terminal B, terminal C, variabel A, terminal A menjadi BCA di sebelah sini. Ini kalau A-nya dibuang jadi BCA. Jadi BCA. Ya. Tapi agar yang ini nih ya tetap bisa dipakai di dalam konsep penurunan agar tidak redundan, maka A-nya harus dikembalikan teman-teman. Yang tadinya adalah BCA, A-nya dibuang ya, A-nya dikembalikan ke bentuk semula. Ini adalah bentuk semula. Gitu. Sisanya tetap sama. Ya, dalam buktinya adalah tetap sama ya. Yang ini adalah hanya A menghasilkan terminal A variabel B seperti ini, epsilon hilang, yang bunyinya akan tetap sama. Gitu. Ya, ini adalah contoh dari eliminasi produksi empty ya, di mana teman-teman memiliki sebuah variabel yang nullable satu-satunya, bukan nullable satu-satunya. Gitu, ya. Sampai sini teman-teman bisa diikuti kah? Ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Sip, ya. Terima kasih ya teman-teman dan Nabila. Ini misalkan nih ya, kalau dilihat ya contoh 3 ini kita diminta untuk menghilangkan produksi empty ya. Kalau dilihat ya kita punya ini ada 1, ada 2, ada 3. Nah, kalau misalnya kita diminta untuk menghilangkan atau mengeliminasi produksi empty berarti yang masuk dalam nullable itu adalah variabel A oh iya, variabel A kita urutkan ya. Variabel yang merupakan nullable satu-satunya misalkan ya biar mudah ya. Yang merupakan nullable satu-satunya kan variabel C ya, variabel C ini ya satu-satunya dia menghasilkan epsilon. Kemudian yang A ini juga menghasilkan produksi empty, yang B juga menghasilkan produksi empty. Ini. Ya, maka teman-teman bisa lihat ya, pertama diminta untuk membuang notasi epsilon di dalam produksi empty ini, maka yang dibuang pertama dulu adalah yang merupakan nullable satu-satunya. Ya, di yang pertama ya dia harus hilangkan. Dan hilangkan itu adalah variabel C menghasilkan epsilon ini ya. Maka teman-teman akan punya hasilnya ya. Ini kalau dibuang maka akan hilang sepenuhnya. Tinggal S menghasilkan variabel A, variabel B, dan variabel A ini akan menghasilkan terminal A variabel B. Atau karena C-nya ini dibuang, maka C-nya harus dibuang. Ya, dan tidak perlu dikembalikan lagi. Ya, karena dia adalah variabel satu-satunya. Nullable satu-satunya teman-teman ya. Variabel A, terminal A variabel B ini adalah A, B seperti ini ya. Kita masih mempertahankan epsilon sini karena yang kita buang adalah C mengandung ini ya, C nullable satu-satunya dulu. Ya, kemudian yang B ini maka masih akan tetap sama ya, variabel terminal B variabel A atau epsilon ya. Nah, kalau yang C-nya sudah, maka yang kedua boleh teman-teman mulai dari B dulu atau A dulu nggak apa-apa. Yang nggak ada aturannya harus dari indeks dulu paling kecil dulu, nggak harus ya, mau A dulu boleh, mau B dulu boleh. Misalkan kita mau menghilangkan B, ya, hilangkan B-nya, menggunakan produksi MD seperti ini. Ya. Sehingga dari sini ya, hasil yang dari awal, dari hasil jawaban nomor 1 ini ya kita jadikan untuk soal di proses yang nomor 2. Ya. Maka kalau kita hilangkan S ini, ya, dia akan menghasilkan apa nih? Oh, B kalau dilihat ya teman-teman, B ini kan bukan nullable satu-satunya, ya, dia harus dibuang sekali dan kita kembalikan lagi. Ya, yang ketemu menjadi A atau AB, ya, karena ini dibuang kembalikan lagi. Ini ada variabel A, ini akan menghasilkan terminal A sendiri atau terminal A variabel B atau terminal AB dan masih menggunakan notasi X di sebelah kanannya. Ya, yang B ini ya nanti hanya menyisakan terminal B dan variabel A. Ya, karena notasi X ini sudah dibuang dari B. Kemudian yang ketiga ya teman-teman, ya hilangkan
A menghasilkan nanti epsilon ya, yang ini kita tadi yang B dulu ya, ini kan nanti yang A kembali ya. Jadi sekarang gini ya, perhatikan di sini teman-teman ya, kalau hanya kita buang notasi epsilonnya ya, maka kita akan punya S ini menghasilkan A, AB, atau B di sebelah sini ya. Kemudian kita lihat variabel A ini akan menghasilkan terminal A atau terminal A variabel B atau terminal A dan terminal B. Sementara yang B ini akan menghasilkan hanya ini yang kita buang. Sekali berarti B saja terminal atau terminal B dan variabel A. Itu teman-teman. Ya. Nah, ini catatan ya untuk variabel S yang atas ini ya. Variabel S yang atas ini ya. Kita justru perlu menambahkan notasi epsilon di sebelah sini. Ya, di slide yang satunya ada catatannya ya. Kenapa? Karena S ini adalah simbol awal ya, yang menunjukkan dia adalah variabel yang diperlukan notasi epsilon di dalamnya. Ya, teman-teman bisa cek di slide yang tambahan ya, di penghilangan produksi MT ya, di situ ada keterangan lebih lanjut, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk belajar ya. Ini catatan ya, di mana di produksi yang lainnya epsilon itu dibuang, MT itu dibuang, justru kalau di variabelnya S sebagai simbol awal, dia harus ditambahkan variabel MT-nya di situ. Ya, begitu teman-teman ya. Ini adalah contoh yang nomor 3. Yang nomor 4 nanti saya yakin teman-teman bisa ya. Jadi kalau ini hanya mengandung ini aja ya, dia bukan variabel satu-satunya hanya, jadi nanti teman-teman harus membuang A ini sekali dikembalikan ya, hasilnya nanti akan jadi S menghasilkan variabel A, C, kalau hanya dibuang sekali dikembalikan, maka akan menjadi variabel C atau variabel C atau terminal AB. Ini cukup dituliskan sekali teman-teman, C-nya begini saja ya. Yang A ini teman-teman akan ketemu dengan terminal A variabel B, yang B ini akan ketemu dengan ini hanya dibuang sekali, maka adalah B atau AB atau A, dan C-nya ini akan tetap menghasilkan terminal AB. Ya, ini produksi MT teman-teman ya, di sumber belajar yang lainnya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi memberikan contoh produksi MT yang harus disederhanakan seperti apa, terutama kalau satu buah transduksi itu memiliki banyak produksi MT gitu ya. Di kategori MT itu juga dia sebuah variabel dikatakan nullable itu teman-teman ya. Nah ya ini deh ya. Sebuah variabel dikatakan nullable itu kalau yang pertama di sebelah kanan teman-teman, dia memiliki simbol epsilon seperti ini ya. Jadi selain bahwa produksi epsilon itu ada nullable satu-satunya dan nullable bukan satu-satunya, sebuah variabel itu bisa dikatakan nullable kalau memenuhi dua syarat. Pertama, dia di sebelah kanan mengandung notasi epsilon seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Mengandung epsilon seperti ini sebelah kanan teman-teman ya. Jadi ini adalah variabel yang nullable. Yang kedua, kalau di sebelah kanan itu dia membuat variabel yang kedua-duanya atau semuanya nullable ini. Perhatikan, variabel S ini masuk dalam kategori yang nullable teman-teman. Kenapa? Karena kalau dibuat ya variabel S ini kan mengandung variabel A dan variabel B. Di sini variabel A itu adalah variabel yang nullable dan variabel sehingga variabel S ini dia masuk dalam kategori yang nullable teman-teman. Ya, sehingga alasan tadi bahwa variabel S ini justru harus ditambahkan epsilon itu adalah karena pertama dia adalah masuk dalam kategori yang nullable. Yang kedua dia juga adalah state awal atau start state ya, yang justru dinyatakan sebagai ditambahkan notasi epsilon sebelah sini. Jadi itu catatan teman-teman ya, yang di slide ini belum ada, ditambahkan dari sumber dasar yang lainnya. Ya, jadi ini mau diingat-ingat, dua variabel dikatakan nullable kalau pertama dia memiliki notasi memiliki produksi epsilon sebelah kanan
Atau yang kedua, dia menghasilkan aturan produksi yang semua variabelnya adalah nullable. Gitu ya. Gitu ya. Kalau unit ini mudah teman-teman. Unit ini kalau sebelah kiri dan sebelah kanan hanya memiliki satu buah variabel ya. Jadi contohnya ya variabel A menghasilkan variabel B dan seterusnya. Ini tidak perlu banyak perlu dibahas karena mudah ya. Dan cara mengeliminasinya ya, cara menyederhanakannya itu adalah menggabungkan ya, atau kalau saya lebih ke substitusi nilai turunannya sih ya, terserah teman-teman nanti mau mendefinisikan seperti apa. Misalkan ini ya, variabel A menghasilkan variabel B ini kan unit ya, ini adalah unit keduanya. Sementara variabel B ini bisa diturunkan menjadi terminal A dan terminal B. Boleh ya, kemudian disederhanakan yang variabel A ini ya, yang unit kan ini ya, variabel A menghasilkan variabel B itu kan yang A diturunkan menjadi variabel terminal A terminal B ya. Jadi yang A diturunkan menjadi terminal A, terminal B, dan yang B ini nggak hilang. Yang B ini tetap menjadi terminal A dan terminal B. Ya, jadi kalau meskipun dia sudah disederhanakan ya, yang sumber aslinya ini nggak dibuang teman-teman. Kenapa? Karena B menghasilkan terminal A, B ini kan bukan produksi unit. Yang unit itu kan hanya ini. Gitu. Jadi yang diganti ya ini saja. Yang ini tidak boleh diganti. Ini tetap dipertahankan. Ya, ini catatan karena kebetulan di kelas gelap itu mereka bingung ya kenapa yang ini nggak dibuang karena itu bukan produksi unit ya. Misalkan ini teman-teman cari yang produksi unit gitu ya. Yang B ini boleh diganti dengan AC ya, A menghasilkan terminal A variabel C, yang ini juga diganti dengan terminal variabel C, maka yang S ini menghasilkan terminal A dan variabel C begini. Ya, jadi ini yang pertama ya, variabel S menghasilkan ini ya, yang lain juga menghasilkan AC ini, yang B juga menghasilkan AC ini. Ya, ini contoh yang lainnya teman-teman ya, terkait dengan produksi yang ini, cari saja yang terdiri atas satu buah variabel di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ya, ini adalah A menghasilkan variabel B, jadi cukup B saja yang digantikan dengan A ini. Ya, sehingga ini adalah pertama ya, variabel S menghasilkan variabel A, variabel B dengan B, ini adalah menjadi A, sisanya akan selalu sama, dan hasil dari variabel B menghasilkan ini juga tetap sama. Ya, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dibuang, ya, karena dia bukan produksi unit. Ya, ini catatan bulan tadi masih teman-teman yang bingung ya di grup yang ya. Ini saya yakin teman-teman bisa ya contoh-contoh yang lainnya ya, karena ini tidak terlalu sulit ya. Ini tinggal D-nya diganti dengan ya S menghasilkan SB atau paling benar itu di bawah teman-teman ya. Jadi dari D menghasilkan terminal DB, dan dari C ini menghasilkan terminal DB atau AC, kemudian variabel S ini akan menghasilkan variabel S terminal B atau DC atau AC. Ini ya, ini mudah dan seterusnya teman-teman. Yang unit ini nanti silakan dibahas lebih lanjut lagi ya. Ini tadi kategori user teman-teman. Pertama adalah dia tidak bisa diturunkan menjadi terminal ya, dan dia tidak pernah sampai pada dan dia tidak pernah digunakan oleh aturan produksi yang lain, sehingga ini dikatakan sebagai redundan. Ya, ini contohnya ada beberapa ya. Jadi sudah ya, karena ini tidak bisa diturunkan jadi terminal untuk yang ini, sehingga yang dibuang itu adalah yang satu blok sebelah sini. Ya, dia akan dibuang karena A-nya tidak menghasilkan produksi lain, makanya itu dibuang. Ya, ini contoh ya redundan, variabel ini nggak pernah dipakai di variabel S, variabel B atau variabel B, maka variabel C ini meskipun sekilas dia bisa diturunkan jadi terminal, tapi yang C ini nggak pernah diantar ya, dia hadir tapi nggak pernah diantar. Dia ada tapi nggak bisa ngomong ya. Nah, ini contoh teman-teman ya. Tadi aturannya adalah kalau ada satu buah kondisi yang mana teman-teman diminta untuk menyederhanakan, berarti kita tidak perlu memilih salah satu di antara tiganya, tapi tiga-tiganya kita terapkan ya. Dan urutannya harus sesuai. Pertama adalah penggunaan produksi MT dulu, yang kedua adalah produksi unit, yang ketiga adalah produksi plus. Kalau kebalik, ya jadi hasilnya tidak valid. Ya, maka kalau teman-teman perhatikan di contoh yang ada di sebelah ini ya,
dari aturan produksi yang ya, yang pertama yang masuk dalam kategori hilangkan produksi satu ya, hilangkan produksi MT. Ada nggak yang masuk dalam kategori produksi MT di sini teman-teman? Menurut kalian variabel yang available ada nggak? Ada yang bisa menemukan variabel itu di soal satu ini teman-teman? Halo, sudah mendekati waktu berbuka. Teman-teman, ada yang bisa melihat produksi MP di contoh soal nomor 1? B, Pak. B, betul. Terima kasih ya, Nabila. Jadi, pertama yang harus dibuangkan itu adalah B menghasilkan epsilon sebelah sini, sementara B bukan variabel satu-satunya. Ya, maka hasilnya itu adalah S menghasilkan B, C, teman-teman. BCAD atau yang B ini kita berulang sekali, maka hasilnya adalah B. Kemudian kita kembalikan bentuknya untuk menentukan B yang ini, ya, atau terminal B dan variabel B sebelah sini. Ya. Kemudian yang A dia akan tetap menghasilkan terminal A dan terminal B, sementara yang variabel B ini hanya menyiapkan terminal B. Ya, oke, ini adalah hasil bilangan pertama yang menghilangkan produksi MT. Ya. Yang kedua adalah menghilangkan produksi yang unit. Coba produksi yang unit. Ya, hilangkan produksi unit. Ya, di sini kalau teman-teman lihat ya, produksi unit ternyata nggak ada teman-teman ya, sehingga langkah ini tidak ada produksi unit yang dihilangkan. Ya ini boleh dikasih keterangan tidak ada aja ya. Yang ketiga misalkan ada yang itu nggak, misalkan ya B ini diturunkan jadi B, hanya diturunkan jadi terminal B. Sementara ya variabel B ini jadi menurunkan B yang ini dan untuk menurunkan ini berarti menghilangkan produk yang tersebut, produksi yang useless pun dia juga tidak ada teman-teman ini ya, sehingga bisa jadi meskipun eliminasinya harus melibatkan 3 bentuk aturan produksi, belum tentu 3-tiganya diterapkan. Seandainya pada langkah pertama itu sudah menjadi bentuk yang paling sederhana, maka ya sudah berhenti di situ. Tetapi proses yang tadinya harus beri keterangan, ya produksi itu nggak ada, ya nggak ada dalam bentuk produksi unit atau yang pun nggak ada. Kenapa? Karena asal ini semuanya bisa digunakan untuk menggunakan variabel A dan variabel B yang ada pada produksi S plus. Ya, jadi ini teman-teman ya sekaligus memaparkan di tambahan yang nggak ada ya, mudah-mudahan bisa menjadi penjelasan untuk informasi yang bisa ditambahkan ke teman-teman yang belajar hari ini ya. Yang ini ya produksi MT yang dihilangkan satu adalah hilangkan produksi MT ya. Ini hanya B menghasilkan ini ya. Jadi kalau di proses ya hasilnya itu adalah variabel S menghasilkan terminal A, variabel A terminal B, atau B ini dibuangkan sekali maka akan menyisakan terminal A dikembalikan lagi menghasilkan terminal A dan variabel B, atau variabel C menghasilkan terminal A. Ini ya, variabel A-nya akan menghasilkan terminal C, variabel B atau terminal B, sementara yang
B-nya ini dia masih misalkan variabel A, terminal B, dan B-nya masih misalkan terminal A. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, unit cek coba teman-teman. Oh ternyata ada nih, ya. Opsinya di sebelah sini. Hilangkan produksi unit, ya, hilangnya yang kedua. Menghilangkan produksi unit teman-teman. Jadi yang A menghasilkan C ini dibuang, ya A menghasilkan C ini dibuang, ya. Diganti dengan C menghasilkan variabel A. Ya, maka hasilnya adalah sama, saya ulang lagi ya. S menghasilkan A tadi, atau A, atau B, atau CA. Ini adalah A, atau A, atau B. Ini adalah B menghasilkan B, ya. Yang C adalah tetap menghasilkan ya. Yang ketiga, misalkan teman-teman diminta untuk menghilangkan produksi useless, ya. Cek ada nggak useless di sini. Bahkan paling mudah itu useless itu dari bawah ya teman-teman. Meskipun ini bukan pola yang baku dan tidak ada penjelasan ilmiahnya ya. Misalkan teman-teman ngecek variabel C useless atau enggak, dilihat ya. C menghasilkan terminal A, digunakan untuk menurunkan C sebelah sini. Variabel B ini menghasilkan terminal variabel A, terminal B. Oh, hanya ada di sini dan hanya ada terminal A dan terminal B. Sehingga A ini nanti bisa diturunkan di terminal A dan terminal B. Dan A B ini digunakan di S. A di sini, B di sini, dan B di sini. Sehingga useless-nya tidak ada. Ya. Maka bentuk yang paling sederhana itu ya ini teman-teman. Ya. Di proses penyimpanan produksi unit ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Itu nanti kalau ditanya ini sudah dalam bentuk yang sederhana. Ya, ini adalah gambaran bahwa meskipun ada 3 proses yang harus dilewati teman-teman, tidak harus semuanya itu dilewati. Gitu. Ya, ini terakhir teman-teman. Ya, pertama menghilangkan produksi yang empty di sebelah sini. Ya, hilangkan produksi empty dan ini kalau dibuang dia kan berpengaruh ke variabel yang lainnya ya, ada di sini dan ada di sebelah sini. Maka kalau teman-teman ini membuang yang pertama ya, hasilnya itu adalah variabel S akan menghasilkan variabel A, terminal A, variabel C, ya, atau A, B, A, C. Kemudian di sini ada variabel A akan menghasilkan terminal B atau terminal B. Variabel B, B-nya hanya akan menghasilkan terminal B dan sini masih akan sama yang menghasilkan B atau ini. Yang kedua, teman-teman hilangkan produksi unit. Ya, unit di sini ternyata ada teman-teman. Ya, di sebelah sini nih, ya, yang C menghasilkan terminal D. Ya, ini kalau dibuat gini teman-teman, ini unik ya. Kenapa? Hasilnya gini. Variabel S ini dia akan menghasilkan variabel A terminal A dan variabel D atau sama dengan atas, saya tinggal menyalin aja. Ya. Ini variabel A ini menghasilkan terminal B atau terminal B variabel D. D ya, D-nya menghasilkan terminal D, D-nya menghasilkan terminal D atau terminal A. Dilihat. Yang harus dibuang itu kan yang ini, variabel D menurunkan terminal D. Kalau dilihat, kan kita kan nggak punya variabel D ya di sini ya. Maka kalau ada kondisi seperti ini, berarti dia tetap dipertahankan bentuk asli atau semulanya. Kenapa? Karena ini tidak bisa diturunkan. Jadi variabel, jadi terminal turunan dari variabel C itu untuk dia menghasilkan terminal D. Jadi yang D ini dia meskipun masuk dalam kategori unit, tapi tidak bisa disederhanakan. Ya, maka pertahankan bentuk aslinya seperti ini. Jadi ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana untuk proses penghilangan produksi unit teman-teman. Ini catatan, ya, sehingga dia nanti bisa hilang di useless. Kenapa? Karena D-nya nggak bisa, karena D-nya nggak pernah bisa diturunkan, gitu ya. Dia nggak punya penurunan yang menjadi terminalnya, ya. Sehingga kalau nanti disederhanakan, ya, di langkah yang nomor 3, hilangkan produksi useless.
Ya, saya yakin teman-teman bisa ini pada mulai dari A, B, A, C, kemudian yang A ini adalah bersama ini, terminal B atau terminal B variabel B, ini adalah B, menghasilkan terminal B, dan C-nya, ini D-nya dibuang, ya, hanya menghasilkan terminal A. D-nya ini dibuang di sebelah sini, di sebelah teman-teman. Ya, dengan demikian, ya, kalau ada bentuk seperti ini, berarti dia sudah bentuk yang paling sederhana, meskipun ada produksi uniknya. Ya, hasil akhirnya, untuk penghilangan produksi ini juga sama MP ini, bentuknya adalah seperti ini, ya. Ini melibatkan ketiga-tiganya, ya. Tadi contoh yang pertama, dia sudah bentuk paling sederhana di langkah yang pertama, yang kedua dia bentuknya ada di langkah yang kedua, ya, yang ketiga adalah ketiga-tiganya dipakai, ya. Jadi ini nanti bisa dipelajari di sini, saya yakin teman-teman bisa belajar karena ini mudah, ya. Di sini teman-teman lihat ya tidak ada yang useless, ya tidak ada yang mengandung produksi MT, jadi nanti tinggal lanjut ke produksi yang selanjutnya, ya. Begitu teman-teman, dan saya sangat berterima kasih ya kalau teman-teman masih bisa belajar lagi dari slide tambahan, ya, karena kebetulan lagi-lagi dia tambah sulam di sini ada di situ nggak ada, dan sebaliknya ya, mudah-mudahan bisa jadi bahan belajar untuk teman-teman sekalian menambah pengetahuan tentang penghilangan produksi dari konteks jammer atau penyederhanaan konteks jammer atau data-data teks, ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa kita lanjutkan dengan pembahasan yang lainnya, entah nanti adalah pumping lemma atau bentuk normal Chomsky, dua diantaranya akan kita pelajari, dan sisanya di pertemuan yang akan datang, ya, 2 minggu yang akan datang, insya Allah kita akan ketemu di pertemuan tatap muka, ya, di Benua Lingkaran di tanggal 17 insya Allah, memang tidak ada untuk yang lainnya, ya. Itu teman-teman, ya, bisa diikuti semoga, ya. Jika nanti ada yang ditanyakan, atau cukup? Sudah cukup, Pak. Baik, ya. Terima kasih ya teman-teman, sudah cukup. Saya rasa pelajaran nanti barangkali ada kuliah lagi di jam 6:30 ya. Semoga tetap diberikan kemudahan dalam belajar. Jangan lupa selalu menunjukkan ada atas ilmu. Saya pamit sampai di sini. Lagi-lagi saya bisa menyampaikan terima kasih dan maaf. Semoga apa yang kalian pelajari berkah semuanya. Terima kasih, selamat petang teman-teman. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Silakan boleh meninggalkan ruangan.